Shalom Bapak Ibu, senang sekali bertemu kembali kita di ibadah perdana doa malam di tahun 2021 yang baru ini. Kita baru saja melewati beberapa hari dari tahun yang baru ini. Saya sendiri merasa ada sedikit perbedaan melewati tahun yang baru ini dibandingkan dengan tahun-tahun baru yang lalu. Dimana kalau sebelumnya kita bisa merayakan perayaan tahun baru ini dengan penuh sukacita, dengan berbagai perayaan di mana-mana. Tapi untuk tahun ini sangat-sangat beda. Saya masih ingat waktu beberapa tahun yang lalu saya mau bikin acara dinner di malam terakhir tahun baru itu, kita kesulitan mau cari tempat makan. Di mana-mana semua tempat makan yang kita masukin mereka bilang penuh Pak. Gitu. Jadi kita harus pindah ke beberapa tempat makan. Kalaupun ada yang kursi yang kosong itu cuma tersisa 4 atau 6 kursi aja. Padahal kita butuhnya lebih dari itu. Jadi ada perbedaan yang menyolok di tahun yang baru 2021 ini ya. Kita masih ingat pada waktu hari terakhir pada tanggal 31 Desember itu khususnya di kota Surabaya. Ini saya dapat info bahwa dari jam 5 sore itu di batas kota Surabaya yang akan masuk ke kota Surabaya jalur utama itu udah ditutup. Jadi mereka memang membuat aturan tidak boleh ada perayaan, tidak boleh ada acara apapun di malam tahun baru berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus COVID ini. Jadi suasananya sangat beda, bukan sukacita yang kita temui, tapi seakan-akan sesuatu yang menegangkan. Kayak kita ini mau masuk dalam suatu area medan perang, jadi nggak bisa masuk, nggak bisa kita melakukan sesuatu seenaknya kita sendiri. Jadi ada aturan-aturan yang cukup ketat yang membatasi acara di malam tahun baru yang baru ini. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 kita yang baru saja kita lewati begitu cukup berat yang harus kita lalui. Selama berbulan-bulan kita hidup harus membiasakan dengan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah kita mungkin lakukan sebelumnya. Kita harus pakai masker kemana-mana, kita harus rajin mencuci tangan, kita nggak bisa lagi berakrab-akrab dengan teman kita yang mungkin biasanya kita saling teblek gini, mungkin saling salaman nggak bisa. Kita harus belajar mengontrol diri, kita harus belajar menjaga jarak satu sama lain. Sesuatu yang sangat-sangat nggak enak mestinya ya. Tapi apa mau dikata kalau itu memang adalah suatu keharusan, suatu cara yang terbaik yang untuk menghindarkan kita dari semakin menyebarnya virus ini. Nah, memasuki tahun 2021 kita juga nggak punya sesuatu gambaran yang jelas. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi ini kita setiap permulaan tahun baru kita selalu buat suatu resolusi. Oh, kita akan punya satu goal di tahun yang baru ini, saya mau mencapai ini, A, B, C kita buat resolusinya. Tapi untuk masuk ke tahun 2021 ini kayaknya agak susah kalau kita membuat suatu resolusi, membuat suatu pencapaian gimana, karena keadaannya nggak jelas gitu. Kita ini seakan-akan sekarang ini seperti hidup di suatu ladang yang besar dan di ladang itu bertebaran banyak ranjau. Kita nggak tahu arah langkah kita itu mau kemana. Kita mau ke kiri kah, kita mau ke kanan, kita mau maju, mau mundur, kita nggak tahu. Karena di ladang tersebut banyak ranjau yang bertebaran. Salah melangkah, habis kita. Keadaan seperti itu yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Kita nggak tahu harus melangkah kemana, kita nggak tahu harus ngapain di tahun yang baru ini, membuat planning seperti apa. Semua orang jadi semakin ragu-ragu. Mau mengembangkan bisnis, keadaan seperti ini, udah mulai membaik, tiba-tiba ada aturan PSBB lagi. Sekarang kan kita lagi persiapan masa PSBB lagi, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Jadi ada berita bahwa semua kegiatan harus dihentikan pukul 7 malam. Ini lebih ketat lagi. Kalau di PSBB awal mungkin tempo hari kita masih longgar sampai pukul 9. Setelah itu sudah nggak boleh ada kegiatan. Tapi ini semakin diperketat, jam 7 malam semua kegiatan harus selesai. Mal-mal harus tutup jam 7 malam. Kegiatan ibadah kalaupun ada dibatasi 50%. Jadi semakin nggak menentu keadaannya seperti ini. Tapi syukur puji Tuhan setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, dalam satu perenungan menjelang akhir tahun itu saya dapat satu ayat
Yang akan saya bagikan yang mungkin bisa menguatkan Bapak Ibu di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita lihat di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amin. Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak bersandar lagi pada pengertian kita. Kita tidak bersandar lagi pada cara pandang kita, cara berpikir kita. Kalau kita mau lihat cara pandang kita, ya mungkin mending nggak ngapa-ngapain, karena toh kita membuat apapun juga nggak tahu hasilnya seperti apa gitu. Kalau kita lihat, mungkin sering di jalan kita sering melihat ada karyawan Pizza Hut yang buka terop, menaruh meja, kemudian ada tumpukan Pizza Hut di sana. Mereka berjual di pinggir jalan. Ini suatu cara yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. 1 tahun yang lalu mungkin mereka tidak pernah terpikirkan mereka harus melakukan seperti ini. Ini suatu perusahaan yang besar, suatu brand ternama, brand dari luar yang sudah mendunia, yang punya jaringan manajemen yang kuat. Tapi mereka harus melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Itu adalah salah satu cara mereka untuk struggle, untuk bertahan hidup agar perusahaan ini tetap bisa survive. Kalau dulu mereka mungkin cukup tunggu pengunjung datang, karena semua orang tahu Pizza Hut itu gimana. Jadi mereka menunggu konsumen yang datang ke mereka. Tapi untuk saat ini dengan kondisi seperti ini, hal tersebut tidak bisa lagi diterapkan. Jadi mereka harus merubah strategi mereka harus merubah cara pemasaran mereka dengan cara yang lain. Dan salah satu cara mereka lakukan adalah mereka turun ke jalan. Bagi suatu brand yang besar ini, kalau dilihat dari ukuran gengsinya, harusnya mereka nggak perlu melakukan seperti ini. Gitu. Tapi ini sesuatu yang harus mereka lakukan untuk mereka bisa bertahan. Dan ternyata tidak hanya mereka aja yang melakukan, banyak kita lihat merek-merek, baik merek-merek lokal pun mereka sudah sekarang semua terjun ke jalan. Mereka menjemput bola, mereka mendatangi konsumen mereka. Jadi mereka tidak bisa lagi berpatokan, kamu butuh aku, enggak. Sekarang keadaan dunia sudah berubah total. Seperti saya yang bilang tadi, kita dipaksa untuk masuk dalam suatu kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Kemana-mana kita harus bawa masker. Pernah suatu saat saya itu terburu-buru berangkat kerja, saya lupa bawa masker. Ternyata lupa bawa masker itu lebih panik daripada lupa bawa handphone. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau lupa bawa masker, kita kena rahasia, dendanya 250.000. Kalau kita lupa bawa handphone pun nggak ada masalah. Jadi ada sesuatu perbedaan yang menyolok, yang merubah gaya hidup kita, merubah kebiasaan kita, habit kita yang dulu mungkin kita sembrono, kita jarang cuci tangan. Saya dulu mungkin cuci tangan ya pas mau makan aja, atau kalau sudah memegang sesuatu yang tangan saya ini saya rasa kotor. Saya pernah kerja di bidang cleaning, jadi saya setiap kali habis memegang peralatan itu atau membersihkan suatu area, saya pasti cuci tangan. Tapi saya cuci tangan karena saya nggak mau tangan saya kotor, gitu aja. Jadi saya ingin tangan saya bersih. Tapi untuk saat ini kita diwajibkan lebih sering mencuci tangan, bukan karena supaya tangan kita bersih aja, tapi supaya kita sehat. Karena disinyalir virus-virus ini bisa melekat di tangan kita, jadi kalau kita lebih sering mencuci tangan dengan sabun, itu akan menghilangkan virus-virus yang ada. Ini adalah satu cara yang memaksa kita merubah paradigma kita, merubah cara berpikir kita, yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan, yang selama ini mungkin kita abaikan dengan cara-cara hidup kita. Nah, apa yang Tuhan bilang dengan kondisi seperti ini? Banyak setiap kita mungkin yang merasa gentar memasuki tahun yang baru ini dengan ketidakjelasan. Vaksin udah datang, tapi banyak santer yang beredar yang ngomong, oh ini vaksin ini gini-gini ada plus minusnya. Ya, itu semakin membuat orang juga tidak semakin tenang. Mungkin kita dulu berpikir kalau ada vaksin, mungkin hidup kita akan tenang, kita akan pulih. Berangsur-angsur kehidupan akan pulih. Tapi ada banyak pro dan kontranya. Ya itu nanti akan kita lihat sambil jalan. Tapi firman Tuhan berkata di Amsal ini, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu
Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi sekali lagi kita diminta untuk trust. Bukan cuma listen, tapi kita diminta untuk listen and trust. Kita sering mendengar firman Tuhan, kita mungkin dari radio rohani yang kita dengar, dari khotbah-khotbah yang setiap minggu kita ikuti, kita banyak mendengar firman Tuhan. Tapi seberapa banyak trust kita pada firman Tuhan? Saya mungkin juga pernah sering mendengar, tapi juga kadang meragukan. Kadang kita ragu karena apa? Karena kita melihat keadaan sekeliling kita. Mungkinkah? Bisakah? Apa iya tak? Jadi kadang kita banyak mendengar, tapi kita kurang membangun trust kita kepada kebenaran firman Tuhan itu. Jadi memasuki tahun yang baru ini, mari kita kembali bersama-sama kita merubah cara berpikir kita terutama. Jangan sampai nanti kita udah babak belur di tengah tahun, di pertengahan tahun, baru kita sadar, oh iya ternyata kita salah. Kita sudah spend waktu, kita sudah wasting time sekian bulan hanya untuk menyadari kesalahan kita. Tapi firman Tuhan di awal tahun ini kita mengingatkan kembali untuk kita kembali percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jadi perlu ada confession, perlu ada pengakuan dari kita untuk bahwa kita butuh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan karena kita sudah pengalaman di satu sisi, di satu bidang, terus udah kita nggak perlu Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan dengan tegas, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi baik itu dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita terutama, itu yang seringkali membuat kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Seringkali sasaran yang diserang iblis pertama kali adalah dalam hal pikiran kita. Pikiran kita diintimidasi, pikiran kita dimasuki rasa khawatir, rasa takut untuk supaya kita tidak lagi berpegang lagi pada kebenaran firman Tuhan. Tapi iblis berkata, lihat sekelilingmu, hamba-hamba Tuhan aja bisa meninggal karena virus. Gitu loh. Di mana Tuhanmu gitu. Seringkali kadang mungkin kita bertanya seperti itu. Kita sudah melayani, kita sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kok kita mengalami seperti ini. Kita harus masuk dalam suatu kondisi, kita harus masuk dalam suatu fase yang seharusnya mungkin kita bilang, ini bukan bagianku Tuhan, aku sudah melayani kamu dengan baik. Hidupku aku sudah belajar untuk hidup benar, menuruti kehendak-Mu. Tapi kenapa kok kau bawa masuk aku ke dalam kondisi seperti ini yang tidak pernah kita harapkan. Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan yang kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, kata-kata mengapa itu tidak akan pernah keluar dari hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah trust, karena kita menyerahkan hidup kita, hidup mati kita di dalam Tuhan. Berkat kita semua di dalam tangan Tuhan. Jadi perkataan why me itu seharusnya tidak perlu terlontar dari mulut kita sebagai anak Tuhan. Yang kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kalau kita terus bertanya gitu, mungkin Tuhan akan jawab, why not? Gitu. Ya kan? Kalau kamu tanya why me, Tuhan akan jawab why not? Gitu. Kenapa enggak? Gitu. Karena Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu akan pikir, oh enak Bapak cuma ngomong gitu, Bapak nggak merasakan dalam kondisi seperti itu, Bapak nggak mengalami situasi seperti itu yang saya hadapi saat ini. Enggak Bapak Ibu, saya sudah mengalami ini 15 tahun yang lalu. Saya sudah merasakan arti dari kehilangan orang-orang yang kita cintai. 15 tahun lalu saya harus kehilangan istri saya meninggal karena sakit. Saya sempat komplain sama Tuhan, saya sempat protes sama Tuhan dengan kondisi yang saya harus hadapi saat itu. Kenapa? Karena pernikahan kami baru masih muda gitu. Jadi anak saya waktu itu pada posisi istri saya meninggal, dia masih usia 2 tahun. Jadi saya sempat shock, saya sempat protes, saya bilang, saya lu sudah melayani kamu Tuhan. Saya lu belajar hidup benar menurut kehendak-Mu. Saya melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Bahwa pada proses itu saya masa-masa sakit itu pun saya masih ingat ada hamba Tuhan yang bercerita, yang bersaksi dari mimbar bahwa kalau kamu ingin
lakukan sesuatu, maksudnya gini, mintalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Ya, saya minta sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Ini saya minta kesembuhan untuk istri saya. Kalau istri saya sudah sembuhkan, bukankah saya nanti akan bisa bersaksi? Saya akan bisa keliling, saya akan bisa bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, bahwa Tuhan tolong istri saya. Tuhan pulihkan istri saya, pulihkan kehidupan kami. Gitu. Ternyata bukan itu yang saya terima. Gitu. Jadi Tuhan panggil istri saya dengan tiba-tiba dengan jarak sakit yang cukup singkat pada waktu itu. Hanya kurang lebih 1 minggu 10 hari, kurang lebih 10 hari. Jadi 1 minggu opnam di rumah sakit, kemudian pernapasannya semakin drop. Jadi deteksi awal itu dinyatakan bahwa istri saya menderita tipes. Itu menurut dokter di Surabaya. Tapi setelah dia opnam selama 7 hari, keadaan semakin membaik. Pernapasannya semakin tersengal-sengal, kemudian dia harus pakai tabung oksigen, mulutnya dikasih tabung oksigen ini untuk bantu pernapasan dia, dan kita sekeluarga melihat kok semakin menurun keadaannya, semakin gak membaik. Gitu. Akhirnya diputuskanlah untuk dibawa ke Singapura pada waktu itu. Dan diberangkatkan ke Singapura, hanya sempat 2 hari berada di Singapura, kemudian diperiksa dokter, dicek-cek sekian macam, ternyata ketahuan lah, bukan karena tipes, tapi karena sakit lupus. Jadi ada banyak macam jenis lupus ya, yang dialami oleh istri saya ini ada lupus erythematosus. Jadi pemicunya adalah dari rematiknya dia, karena memang dia mempunyai sakit rematik sejak muda. Jadi sempat pergelangan tangannya itu persendiannya itu kaku, jadi jari-jarinya nggak bisa lurus, jari-jarinya cenderung bengkok karena udah nggak bisa dilurusin lagi karena ada pengapuran di jari-jarinya. Jadi singkat cerita dia hanya 2 hari di sana, kemudian dia mengalami koma dan dia dipanggil Tuhan. Sesuatu yang sangat-sangat gak enak mestinya, iya kan? Saya punya kesempatan untuk waktu itu mungkin marah sama Tuhan. Saya punya kesempatan untuk berontak sama Tuhan. Kenapa kok seperti ini? Gitu. Gak adil, it's not fair. Saya bilang, kok rasanya seperti ini gitu loh. Saya udah minta yang baik loh Tuhan. Saya udah komitmen melayani Engkau, tapi kok seperti ini kondisinya gitu. Dengan berjalannya waktu saya belajar menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu adalah mendatangkan kebaikan untuk kita. Kita nggak tahu kebaikan apa yang saya terima dengan kehilangan orang-orang yang saya cintai, kehilangan orang yang saya cintai itu. Saya nggak tahu, tapi dengan berjalannya waktu saya belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Untuk setiap apa yang saya lakukan, saya selalu minta pertolongan Tuhan. Seperti yang firman ini katakan, akui dia dalam setiap lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Bagi Bapak Ibu yang sekarang punya planning memasuki tahun baru ini, mau bikin usaha ini, usaha itu, jangan takut, tetap bikin planningmu. Bawa planningmu itu ke Tuhan, ajukan ke Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan koreksi, biar Tuhan sendiri akan bukakan jalan. Kalau itu memang sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan buka jalan kok. Simple, gak usah berbelit-belit. Saya pernah memulai suatu usaha dengan bertanya dengan Tuhan. Kalau kira-kira saya melakukan usaha ini, apakah bisa jalan Tuhan? Saya nggak, ya kita sempat mikir sih, kita harus mempelajari kenyataan di lapangan ya. Kita hidup harus tetap mempelajari kenyataan yang ada di lapangan. Jadi waktu itu saya sempat analisa pasar, ternyata usaha ini yang cocok, begini-begini. Ya udah saya buat planning. Karena modalnya cukup gede, ya saya cari investor. Dan ternyata dari sekian lama akhirnya ada investor yang berminat. Investor yang berminat ini pun saya tetap bawa dalam doa. Saya tanya pada Tuhan, benar nggak Tuhan ini orang yang kau kirim? Cara ngetesnya sih simple. Setelah saya ketemu, saya sodorkan proposal saya, dia tertarik. Tapi kemudian, oke, kita pikir-pikir dulu sama-sama, kita berdoa dulu sama-sama, apakah betul ini kehendak Tuhan. Yaudah, sambil jalan, sengaja saya ulur-ulur. Saya nggak segera memberi jawaban, karena pada waktu itu dia minta jawaban yang, oh ya cepat kasih jawaban ya, kita langsung mulai kerjakan. Saya enggak, saya ulur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai hampir sebulan. Dia telepon lagi,
gimana ini, ayo kamu niat enggak gitu. Malah dia yang nantang balik ke saya. Oh ya, sebentar ya, nanti saya pastikan lagi dalam beberapa hari ini. Saya bawa lagi dalam doa, saya tanya Tuhan, saya minta damai sejahtera dari Tuhan. Saya ulur lagi 2 minggu, dikejar lagi saya Tuhan. Dari situ saya melihat, oh ternyata memang ya Tuhan mau pekerjaan ini harus dikerjakan bersama dengan investor ini. Dan singkat cerita saya harus memulai pekerjaan itu, dan puji Tuhan lah, kalau kita menyertakan Tuhan, segala sesuatu Tuhan campur tangan dalam pekerjaan kita, Tuhan akan buka jalan seperti janji firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu tetap buat planning, tetap buat goalmu untuk tahun 2021. Jangan kita menjadi lemah dengan keadaan sekitar kita. Kita memang melihat realita. Kita memang hidup dengan realita. Itu faktanya bahwa saat ini pandemi ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Banyak orang-orang yang kita kenal, beberapa teman saya juga ada yang sudah meninggal, pasangan suami istri, bahkan ada yang sudah meninggal karena kena COVID. Gitu. Jadi seperti firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 14, dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian juga hidup kita memang. Saya kemarin sempat kontak dengan beberapa orang, dia cerita, si A, si B ini kena loh, si B ini meninggal, gini. Seakan-akan seperti uap gitu hidup ini, tiba-tiba bisa menghilang gitu. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita, Dia akan meluruskan jalan-jalan kita, asalkan kita mau mengakui dalam setiap laku kita, maka Tuhan akan bukakan jalan. Nah, di posisi manakah kita harus melibatkan Tuhan? Ada orang yang bertanya gitu, dari awal atau pada waktu kita sudah mengerjakan atau pada gimana? Saya sempat tadi dalam perjalanan mendengarkan satu siaran radio, bahasanya sama tentang ini juga. Jadi diceritakan oleh hamba Tuhan itu bahwa kalau kau ingin melibatkan Tuhan, libatkan dari awal. Karena setiap kita anak Tuhan ini, kita percaya bahwa dalam diri kita, Kristus ada dalam diri kita. Jadi segala pola pikir kita, pola laku kita itu adalah Kristus yang mendorong. Jadi kalau pada start awal kita membuat planning, itu pastikan bahwa itu planningnya betul-betul dari Tuhan. Kalau planning itu dari Tuhan, maka percayalah semua akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu, memasuki tahun 2021 ini memang kita nggak tahu kejelasannya gimana, efektivitas vaksinnya sampai seberapa efektif, seberapa jauh, seberapa bisa memulihkan keadaan sekarang ini, tapi tetaplah kita bersandar kepada Tuhan. Tetaplah kita percaya pada pimpinan Tuhan. Izinkan Tuhan tetap yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu sendiri yang akan genapi dalam setiap kehidupan kita. Doa saya untuk Bapak Ibu memasuki tahun yang baru ini, tetap melangkahlah bersama Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, kita akan tutup ibadah sharing firman malam hari ini dengan ucapan syukur. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih setiamu Tuhan, pemeliharaanmu ya Tuhan yang memampukan kami melewati tahun 2020 Tuhan. Kembali kami memasuki tahun 2021 ini kami bawa hadirat-Mu Tuhan. Menyertai setiap kami ya Bapa, setiap keluarga anak-anak Tuhan yang ada ya Bapa. Mereka yang mempercayakan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus setiap tubuh, jiwa dan roh kami dalam kuasa darah Yesus Kristus ya Tuhan. Kiranya dijauhkan setiap kami dari segala sakit penyakit, virus apapun itu juga kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hikmat Tuhan menyertai setiap kami ya Tuhan. Setiap apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu itu memimpin kami ya Tuhan. Keluar masuk kami dalam perlindungan-Mu. Kami memberkati ya Tuhan. Untuk pasangan hidup kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan. Rekan-rekan teman-teman kami. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berjalan dengan Engkau, kami akan melihat pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk persekutuan malam hari ini ya Bapa. Kami mau memasuki tahun ini dengan ucapan syukur, dengan percaya bahwa Tuhan
tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami ya Tuhan. Engkau sendiri akan membukakan jalan-jalan setiap kami ya Bapa. Memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan sendiri akan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.